Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felisa Zalfa Zaira Putri Sufi dengan NIM 080111 18 25 30 019. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari ASLab yang dimana tugas dari praktikum algoritma dan pemrograman. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu deskripsinya. Yang deskripsi sini saya akan membuatnya dengan PowerPoint. Yaitu mulai, lalu setelah itu pesan tempat untuk variabel I, J, dan S bertipe integer. Lalu lakukan perulangan pertama dengan nilai I dari 1 sampai 3. Nah, setelah itu pada setiap perulangan lakukan perulangan J dari I sampai I untuk mencetak angka dari 1 hingga J di bagian sebelah kiri. Jadi kita tuh nanti tuh akan membuat output kayak gini. Nah, dia tuh akan mencetak bagian J itu sebelah kiri seperti yang ada di gambar sini. Lalu setelah itu eh, lakukan perulangan S sebanyak 7 dikurang 2 dikali I untuk mencetak spasi sebagai pemisahan. Jadi dia tuh kita menggunakan pengurangan 7 dikurang 2 dikali ini supaya nanti tuh spasinya tuh akan terlihat seperti yang ada di dalam output ini. Baik, setelah itu lakukan kembali perulangan J dari 1 sampai I untuk mencetak angka dari 1 hingga I di bagian kanan. Pindah ke baris baru setelah satu baris pola selesai dicetak. Yang dimana selesai dicetak itu apabila I-nya tadi, I sama dengan 1 itu, dia sudah tidak memenuhi syarat lagi atau bisa dikatakan dengan false. Maka dia akan ke baris selanjutnya atau ke I sama dengan 3. Nah, ulangi langkah 4 sampai 7 sampai perulangan pertama selesai. Lakukan perulangan kedua dengan nilai I dari 3 sampai 1 dengan langkah pengurangan 1. Ialah seperti yang saya sebutkan tadi yang dimana melakukan perulangan kedua dengan nilai I dari 3 sampai 1. Karena kondisi I sama dengan 1 tadi setelah false atau sudah salah. Pada setiap perulangan, lakukan perulangan J dari 1 sampai I untuk mencetak angka dari 1 hingga I di bagian kiri. Lakukan perulangan S sebanyak 7 dikurang 2 kali I untuk mencetak spasi di tengah. Lakukan kembali perulangan J dari 1 sampai I untuk mencetak angka dari I hingga I di bagian kanan. Pindah ke baris baru setelah satu baris pola selesai dicetak. Ulangi langkah 10 sampai 13 sampai perulangan kedua selesai. Lalu selesai. Nah, setelah itu di sini saya akan menjelaskan pseudocode-nya. Yang dimana kita akan menginput variabel terlebih dahulu, yaitu I, J, dan S yang bertipe integer. Setelah itu begin, yang dimana ini awal mula pemrogramannya. Setelah itu for, yang dimana for itu terdapat I, yang I kita masukkan 1 to 3. Lalu for lagi, yang dimana untuk membuat segitiga seperti ini, kita menggunakan for di dalam for atau for nested. Nah, di sini for yang kedua itu J, yang dimana J itu dimasukkan 1 dengan to, I, do. Nah, lalu write J atau output J. Setelah itu N untuk yang bagian for yang pertama. Setelah itu for S atau untuk ini untuk spasinya yang S ini for S dimasukkan 1 to 7 dikurang 2 dikali I. Lalu write spasi. N, selesai kan yang untuk spasinya. Setelah itu for J dimasukkan 1 to I. Lalu write J. Nah, setelah itu N lagi. Write new line. Nah, new line ini ialah dia tuh ke program lain atau ke spasi lain ibaratnya kayak gitu. Nah, makanya di sini saya buat new line atau line baru kayak gitu. Setelah itu N kan. Nah, lalu di sini for I dimasukkan 3 to I step min do. Nah, yang dimana I nanti itu kan terdapat di dalam C++ tuh I sama dengan 3, dia tuh I-nya tuh lebih kecil dari 1 kalau nggak salah, apa lebih besar dari 1 kayak gitu. Dia menggunakan I min min, makanya dia tuh 1 step min 1 do. Lalu for J dimasukkan 1 to I do. Lalu write J dan N. Selesai kan pemrograman ini dia N untuk yang for di sini. Setelah itu for S kita masukkan 1 to 7 dikurang 2 dikali I do write spasi. Ialah seperti yang
di atas, dia tuh untuk spasinya. Nah, lalu yang J juga, yang J dimasukkan 1 to E, do, write J, N, right line, new line. Ialah N, lalu N pemrograman untuk pseudocode. Yang dimana dia tuh kan kita akan outputnya tadi nanti tuh di sini, di sebelah kiri dan sebelah kanannya terlihat seperti ini. Makanya itu di dalam pseudocode-nya di sini saya buat dia terdapat I-nya tuh ada 1, lalu J-nya tuh setelah JS, lalu ada J lagi, yang dimana J-nya tuh ada 2. Nah, J-nya tuh ibaratnya untuk ke baris, kalau nggak salah untuk baris J-nya tuh, kalau I-nya tuh untuk kolom yang lurus, kayak gitu. Makanya J-nya tuh ada 2. Nah, setelah itu di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya. Yang dimana, yang pertama kita akan menggunakan start yang seperti yang kita ketahui dalam video sebelumnya, start itu menggunakan oval. Setelah itu kita masukkan atau input. Nah, di saat kita menginput itu, kita akan menggunakan jajar genjang. Ialah yang kita input itu I, J, dan S. Nah, di sini ini untuk for. Kalau misalnya kita for, kita menggunakan seperti ini. Nah, setelah itu kalau misalnya dia posisinya I itu sama dengan 1 tuh 3 atau N-nya tuh 3, maka kalau misalnya dia benar, maka dia akan melanjut ke J-nya tuh sama dengan 1 tuh I, kayak gitu. Maka dia akan mencetak J, maka dia akan ke J++ balik ke J lagi. Makanya ini kita menggunakan perulangan for. Dia nanti kembali ke J lagi sampai ke J ini nih salah. Kalau misalnya J ini sudah cukup atau sudah tidak memenuhi kondisi yang ada di sini, maka dia akan false. Kalau misalnya dia false, ialah dia akan ke spasi tadi. Nah, ialah spasi tadi sama dengan 1 tuh 7 dikurang 2 dikali I. Nah, kalau misalnya dia benar, maka dia akan mencetak spasi lalu ke S++, lalu balik ke spasi, pulang ke spasi lagi. Setelah pulang ke spasi lagi, kalau misalnya dia false atau dia salah, maka dia akan ke J lagi. J-nya sama dengan 1 tuh 1. Maka dia akan mencetak J. Nah, maka dia akan habis mencetak J, maka dia akan ke I++ balik ke I di atas tadi. Nah, terusnya sampai ke seterusnya. Pulang ke I di atas tadi, sampai ke pernyataan kalau I-nya tuh lebih dari 3. Kalau misalnya dia lebih dari 3, maka dia kondisinya salah. Kalau misalnya dia salah, maka otomatis kita akan ke I-nya tuh ialah sama dengan 3 tuh 1. Nah, ini kan terdapat tanda false atau salah, dia ke I sama dengan 3 tuh 1. Nah, kita akan menjalankan yang program ini, ialah yang berarti kalau misalnya dia udah salah, yang di sebelah sini, yang outputnya sebelah sini, maka dia akan ke output sebelah sini, berpindah outputnya, kayak gitu. Nah, lalu setelah itu yang I sama dengan 3 dan tu 1, maka dia akan, kalau misalnya dia benar, maka dia akan ke selanjutnya, kondisi selanjutnya yaitu J, ke perulangan selanjutnya yaitu J sama dengan 1 tu I. Ya, kalau misalnya dia benar atau true, maka dia akan ke J. Nah, kalau misalnya J-nya ini, maka ke J++, maka balik lagi ke J sama dengan 1 tuh I. Sampailah kondisinya tadi salah. Kalau misalnya dia kondisinya salah, maka dia akan ke S. Nah, kalau misalnya dia ke S, kalau kondisinya benar dia ke spasi, cetak spasi lagi, ke S++ lagi, ke S lagi, sampai kondisinya salah, maka dia akan ke J. Kalau J-nya benar, maka dia akan cetak J ke J++, dan sampai ke I sama dengan 3 tuh 1. Ialah dia pulang ke awal lagi. Yang I sama dengan 3 tuh 1. Nah, ini kan hampir sama aja sama yang di atas ini. Hanya beda perulangannya saja. Ibaratnya beda, yang ini I-nya sama dengan 3. Ialah yang ini I-nya sama dengan 1. Yang ini kita buat di sebelah, yang di atas kita buat sebelah kiri saya, yang di bawah kita buat sebelah kanan saya, yang outputnya tadi. Nah, kalau itulah kita akan melakukan perulangan terus sampai yang di I sama dengan 3 tuh 1 ini tidak memenuhi kondisi, maka dia akan langsung ke false. Kalau misalnya dia false, dia langsung ke N, selesai pemrogramannya.
Nah, lalu setelah itu di sini saya akan menjelaskan prosedur pemrograman C++-nya. Oke. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, kalau misalnya dia include Eostrum itu untuk memanggil fungsi cout, cin, dan addline. Setelah itu using numpad std ini nih untuk mempermudah kita supaya di cout, cin, sama addline itu tidak perlu kita tambahkan std lagi seterusnya. Jadi untuk mempersimpel ibaratnya. Inman ialah kita akan menjalankan pemrograman utama atau program utama. Nah, lalu jangan lupa kita buka dulu untuk pemrograman C++. Setelah itu kita masukkan variabel i, j, dan s itu bertipe integer. Nah, lalu setelah itu di sini terdapat for dalam for, ialah for-nya tadi i-nya sama dengan 1, i-nya kurang dari sama dengan 3, maka dia i plus plus. Lalu buka lagi kan, for lagi, j-nya sama dengan 1, j-nya kurang dari sama dengan i, j plus plus, cout j, cetak j. Tutup kan? Ini tutup untuk yang for tadi, yang for ini. Nah, lalu setelah itu untuk for s sama dengan 1, maka s-nya tuh kurang dari 7 dikurang 2 dikali i, s plus plus, maka dia akan mencetak spasi. Nah, lalu tutup lagi. Setelah itu, kalau misalnya dia for j-nya sama dengan 1, j-nya kurang dari sama dengan i, maka j plus plus, buka, lalu kita akan mencetak j. Tutup lagi. Ini untuk menutup yang for, yang bagian for sini. Atau perulangan yang ini. Lalu, di sini cout dan addline. Ialah addline ini untuk mengenter atau ibaratnya tuh supaya dia rapi aja sih susunannya kayak gitu. Supaya terbentuk seperti output yang tadi. Nah, lalu setelah itu di sini ada for. Dia i-nya sama dengan 3, i-nya lebih kecil dari sama dengan 1, maka dia akan i min min kayak gitu. Berarti dia tuh nanti tuh diulang terus sampai tidak memenuhi kondisi ini. Lalu for j-nya sama dengan 1, j-nya tuh kurang dari sama dengan i, j plus plus. Cout j ialah mencetak j. Output j. Lalu ialah di sini buka, lalu di sini tutup untuk for-nya. Setelah itu for lagi untuk spasinya sama dengan 1, maka spasinya kurang dari sama dengan 7 dikurang 2 dikali i dan s plus plus. Lalu di sini buka cout spasi, tutup lagi. Nah, for lagi j sama dengan 1, j-nya kurang dari sama dengan i, j plus plus, maka di sini cout maka akan mengoutput j. Setelah itu cout lagi addline atau enter. Lalu jangan lupa kita tutup untuk mengakhiri pemrogramannya. Nah, ini saya akan merunnya. Udah saya run. Nah, seperti yang kita lihat di sini terdapat 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, dan di sini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini ialah outputan dari yang di pemrograman ini. Dia tuh kan kalau misalnya ini kan i-nya sama dengan 1 nih. Nah, i-nya sama dengan 1 nanti kan i-nya tuh ditambah 1 kayak gitu sampai i-nya tuh tidak memenuhi kondisi ialah i-nya tuh kurang dari sama dengan 3. Nah, ialah kalau misalnya dia i-nya sama dengan 3 atau i-nya lebih dari 3 kayak 4 kayak gitu, maka dia pemrograman tersebut langsung ke i sama dengan 3 bukan i sama dengan 1 tadi. Nah, jadi dianya untuk i itu outputnya tuh yang lurus ini. Nah, itu untuk i. Kalau untuk j tadi dia tuh ialah yang ini. Yang yang kayak kolom gitu. Kalau untuk s tadi ialah spasi ini untuk mengatur spasi yang ada di dalam outputnya ini. Baik, itu dia penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.